kok nggak ke masjid? Kamu kenapa belum mandi? Paling jawab, kamu nanya gitu. Kenapa nggak ke masjid? Kamu nanya lah. Begitu bang orang tuanya. Apalagi bukan sama orang tuanya, misalkan sama orang tua yang lain. Misalkan Pak Kusnan mau nanya tetangga, kok kamu mau masjid? Kenapa dilewet begitu? Kenapa? Karena kebiasaan tonton nanya itu. Tiba-tiba kayak nanya dari mana? Dari YouTube. Bukan kata orang tipar. Dari YouTube. Jangan sampai bapaknya nih gitu, emaknya gitu. Itu bahaya banget. Kemudian wayaqumu liqiyamihim, yang kedua berdiri ketika orang tua berdiri. Jadi kalau diajak orang tua berdiri, berdiri. Kalau diajak duduk ya duduk. Artinya ya harus seirama dengan orang. Diajak ini menjadi bapak aja, bu aja. Tapi kalau kita nggak tahan, yang kalah jangan sampai kita yang kalah. Diajak aja. Awalnya memang berat. Tapi kalau kita semua nggak peduli, kalah. Jadi gara-gara ada internet ini, budaya orang Korea yang jauh bisa pindah ke Tipar. Ya. Jadi yang jauh peradabannya ada di sono yang belum tentu benar bisa pindah ke Tipar gara-gara cuma nonton YouTube, gara-gara nonton TV. Kalau dulu mungkin orang Purworejo dengan orang Kebumen lingkungannya budayanya beda walaupun sama-sama Jawa. Pindah ke Jawa Barat apalagi beda. Sekarang gara-gara YouTube bisa sama dengan negara lain yang jauh. Kenapa anak kita tontonannya main game? Kemudian yang ketiga, wa yastamilu li amrihi, mematuhi perintah kedua orang tua. Ya, kita sekarang anak-anak kita itu memang karakternya itu gak bisa terlalu dikeras. Berarti kita juga yang harus beradaptasi. Karena kenapa anak kita nih kalau datanya udah salah dikebukin apapun gak bakal benar. Karena menurut teori psikoanalisis di dalam diri manusia itu ada animal magnetism, ada ion-ion binatang. Jadi kalau di dalam dirinya sudah ada ion negatif, maka data yang negatif, data yang salah, kamu masukkan data yang positif mental, gak akan pernah masuk. Kenapa? Karena yang sudah ngumpul di dalam dirinya, di dalam batinnya, di dalam kolbunya adalah data-data yang negatif. Kamu paksa, kamu bebukin segala pun itu data gak akan nyampe. Kenapa? Sudah kadung banyak data negatif di dalam diri. Jadi mau kita siksa, mau kita apa, paling nurutnya sebentar-sebentar. Karena di dalam dirinya sudah banyak data yang salah. Tetapi kalau di dalam dirinya sudah ada ion positif, ya, kamu masukkan data negatif, tetap ditolak. Diajak maksiat pun karena di dalam dirinya udah berkumpul data yang negatif. Enggak, saya nggak mau. Baik kita terserah. Pokoknya saya nggak mau, nggak boleh, dosa. Nah, berarti penting bagi kita itu memasukkan data-data ke dalam jiwa itu yang baik. Karena kalau udah gede susah. Gimana caranya kalau kita ingin memasukkan berubah data di dalam diri anak itu? Kalau anak gede akan sejalan dengan pemahaman ilmunya.
Tapi kalau anak kecil enggak, caranya harus minimal 2. Pertama, gimana caranya agar anak itu percaya sama kita. Jadi bikin anak percaya kepada kita, baru datanya bisa. Kalau anak kita nggak percaya sama kita, jangan harap anak kita mau nurut. Yang kedua, bikin anak kagum terkesima, maka data itu masuk. Gara-gara orang Korea, wow, tuh anak-anak keren, wow. Gara-gara terkesima itu data salah masuk ke dalam diri. Jadi gara-gara melihat, oh keren jadi teroris, jadi teroris. Kenapa? Dia terkesima. Kita lawannya, Allah ternyata ngasih cara Islam. Allah memberikan cara untuk membypass data kepada anak kita. Lakukan ketika anak kita tidur. Percuma nasihatin lagi bangun, gak akan efek mental kalau tidak punya 2 syarat. Kita dipercaya, anak kita kagum. Kalau di dalam diri anak kita sudah ada data yang salah, nggak akan. Dia akan lupa. Orang tua ada caranya. Nasehatin dia lagi tidur, doakan dia lagi tidur, terutama antara tidur dan bangun. Yang masih kiat-kiat, nasehatin aja dia, kamu ini, ya kan? Daripada lagi bangun dikasih tahu lawan mulu. Mendingan aja dipok-pok pulang udah tidur ya, nasihatin, kamu calon anak hebat, kamu kuat, kamu semangat, ya, kamu rajin sholat. 1 ya, nasihatinnya ketika mau tidur. Otomatis lawannya, jangan biarkan anak kita nonton handphone atau nonton TV mau tidur. Karena kalau tontonannya salah, itu data yang akan masuk ke dalam. Kedua, mau bangun. Makanya kalau kita bangun kan yang pagi ada haleluya, ya. Ada ajaran-ajaran lain, dakwahnya subuh-subuh. Kenapa orang kiat-kiat itu nggak nerima, masuk aja ke situ. Jadi jangan biarkan TV nonton kita, TV nonton anak-anak kita, handphone nyala ketika kita tidur. Jadi kadang-kadang kita lagi tidur nonton TV, kadang-kadang TV itu masuk ke dalam mimpi. Pernah nggak? Misalnya kita nonton TV ya, nonton TV, kemudian TV-nya kenceng, seolah-olah itu yang ada di TV itu masuk ke dalam mimpi kita. Kemudian lihat, ada di TV. Berarti yang masuk itu adalah data yang lagi nyala di dalam TV, masuk ke dalam kuping kita, masuk ke dalam jiwa. Jadi caranya bangun tidur, jangan dipaksa bangun, pusing kelihatan. Ya, jangan biasakan dibangunin, digentak, dibangun, ditarik. Ya, anak paginya ngantuk, paginya nggak semangat, paginya uring-uringan. Ya, kalau dibangunin, digetak pelan-pelan, bangun-bangun. Nah itu jangan pakai kesel kalau lama dia nggak bangun. Omongin aja lagi, anak baik, calon presiden, bangunnya rajin. Anak baik, calon gubernur, sholatnya rajin. Begitu aja, dan bisa. Kenapa sekarang kita lawannya teknologi? Bangun gak bisa nasehatin, minimal mau tidur sama mau bangun kita nasehatin. Apalagi orang-orang kayak Mas Yanto, pagi berangkat, sore ketemu, siang kan ada tuh teman-temannya ya, yang ngajarin kan lingkungannya sama kayak kita. Ya kan, pagi berangkat, sore pulang. Anak kita dari pagi sampai sore ketemunya sama teman-teman. Kalau nggak ketemu sama teman-temannya, ketemunya sama handphone. Nah itu 2 kesempatan yang paling bagus kita lakukan agar anak kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena ini penting kita berbakti kepada orang tua itu
akan menjadi penyebab beberapa hal. Yang pertama akan menyebabkan ridhonya Allah tadi. Jadi kalau kita ingin diridhoi Allah, mintalah ridho kedua orang tua. Ridhollahu fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua. Murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua. Artinya kalau kita jadi orang tua, jangan sumpahin anaknya, terutama ibu-ibu, nancep. Nanti kamu mati, giliran seperti sumpahnya kan, aduh, itu waktu itu saya nyumpahin dia mati, ketiban genteng, matinya ketiban genteng. Ketika diingat-ingat ibunya pernah nyumpahin lagi kesel, biar mati ketiban genteng. Jadi kita sebagai orang tua jangan sembarangan ngomelin anak dengan doa yang kemudian berbakti kepada orang tua ini menjadi obat panjang umur, tambah rezeki. Kalau kita pengen tambah sehat, kalau kita rezekinya tambah banyak, maka baktilah kepada orang tua. Ingat, semua yang ada di dunia ini adalah titipan Allah. Mobil kita titipan Allah, anak kita titipan Allah, rumah kita titipan Allah, duit kita titipan Allah. Ada caranya. Gimana caranya titipan itu jadi milik? Misalkan nih, Mas Yanto dititipin motor, gimana caranya itu motor biar menjadi milik Mas Yanto? Diapain? Dibeli ya? Dibeli gitu. Kalau dia mau jual. Tapi ada titipan Allah, caranya agar titipan Allah benar-benar menjadi milik kita. Satu caranya, kembalikan semuanya kepada Allah. Contohnya, kita dikasih uang rezeki ya, 10 juta. Misalkan 5 juta disedekahin. Sedekah itu tidak hanya kepada orang lain, anak, keluarga, orang tua, tetangga, disedekahin. Maka yang 5 jutanya tadinya titipan Allah menjadi milik. Kalau kita punya urusan susah, padahal hidup ini titipan Allah, kembalikan semuanya, serahin sama Allah. Ya Allah, hidupku milik Allah, anakku milik Allah, terserah Allah, aku kembalikan. Nanti kalau dikembalikan akan menjadi milik kita. Jadi caranya menjadikan titipan Allah menjadi milik kita, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan caranya cuman memindahkan niat. Hebat bisa. Pindahkan saja niat. Niatkan semua karena ya Allah, saya ngaji bukan karena pengen dipuji, saya ngaji bukan karena ingin dikatakan orang soleh, saya ngaji hanya menjalankan takdirmu agar engkau ridho sama aku, lillahi, semua karena Allah. Langkahku, niatku, semuanya semata-mata karena Allah. Maka langkah ini akan ketemu nanti di akhirat. Kalau nggak dikembalikan sama Allah, kelihatannya doang soleh, tapi nanti di akhirat nggak ketemu